gitu ya. Ini bakal berguna banget karena buat kalian yang mungkin belum tahu gitu kan. Jujur, kalau seumpamanya saya punya info waktu SMA dulu gitu. Karena dulu tuh Parlemen Remaja nih kalau saya baca sudah tahun 2008. Dan ternyata memang tidak banyak orang tahu, tapi sekarang itu banyak yang sudah diinformasikan melalui sosial media dan macam-macam gitu. Dan ternyata malah antusiasnya juga banyak. Salah satunya mungkin saya spoiler dulu. Tahun lalu saya juga buka mentoring di Parlemen Remaja dan ada satu orang yang sebenarnya lolos gitu dari Banten. Mungkin saya bakal jelasin nanti di PT saya juga ada kayak gitu ya. Jadi ini mungkin bakal berguna banget buat kalian apa sih namanya? Untuk persiapan Parlemen Remaja di tahun 2025 gitu. Jadi kita buatnya Preparing Yourself Parlemen Remaja 2025. Oke, mungkin gak usah kenalan lah ya. Kalian tuh ya seenggaknya lah pada tahu. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu Parlemen Remaja. Mungkin saya bakal jelasin beberapa poin yang mungkin bisa jadi poin informasi buat kalian. Yang kedua, pembuatan esai parlemen remaja. Yang ketiga, nah di Ansas Academy ini sebenarnya sekarang sudah buka Ansas Scholarship atau beasiswa ANSA dan ini bakal berguna buat kalian tentu juga dan untuk anak SMA juga ada. Nah, jadi buat kalian nanti saya akan jelasin terkait dengan teknis untuk Ansas Scholarship ini kayak gimana cara pendaftarannya gitu ya. Jadi eh, jadi sampai akhir aja kalian bisa pahami gitu. Oke, mungkin saya bakal jelasin tentang parlemen remaja. Kita harus tahu dulu nih parlemen remaja ini sebenarnya seperti apa. Nah, dari websitenya parlemen remaja, ternyata parlemen remaja ini memang dilaksanakan dari tahun 2008. Memang untuk dari programnya ini melaksanakan tiga fungsinya dari DPR itu sendiri, yaitu fungsi apa? Fungsi apa namanya? Di legislasi, anggaran, sama pengawasan gitu. Jadi memang ini yang akan menjadi salah satu tujuan ketika kita membuat si esainya itu tadi. Nanti ada tiga fungsi DPR ini yang akan menjadi salah satu dari tujuan lain dari tema yang utama, kayak gitu ya. Jadi ada fungsi legislasi, anggaran, sama pengawasan. Kalau dilihat dari tujuan di ininya ya, tujuannya itu sebenarnya bisa kalian baca di websitenya. Saya juga ngambilnya di websitenya ini. Sebenarnya di sini memasarkan fungsi dan perankan DPR kepada remaja sebagai generasi penerus bangsa. Nah, itu ya. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada remaja, siswa SMU sama SMK gitu. Jadi memang kalau kemarin ada yang nanya, Mas, boleh nggak anak semester 1 ikut? Nggak bisa. Karena sudah ini sudah khusus soal anak SMA gitu ya, SMA sederajat gitu, tentang proses pembuatan kebijakan publik di parlemen. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman remaja tentang proses demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan simulasi parlemen. Jadi memang gambaran dari parlemen remaja itu nanti dia lebih ke simulasi di parlemen sih. Makanya nanti ada yang namanya daerah pemilihan, dapil gitu kan ya, provinsi mana yang kepilih. Nah, kayak gitu ya. Tujuan khususnya mendidik remaja yang kritis dan mengetahui tentang proses politik di Indonesia sehingga akan memperkuat partisipasi publik dalam proses politik. Jadi memang kayak diberikan gambaran gitu loh. Kalian mungkin nanti ada yang lolos dari parlemen remaja. Oh, kita sebagai anggota DPR nanti ada diberikan apa namanya diberikan pemahaman terkait dengan komisi berapa aja yang kalian ambil, tugasnya apa aja gitu. Nanti ada pimpinan sidang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Yang kedua, memahami tata cara berparlemen dan praktik debat politik di DPR. Tiga, meningkatkan pengertian dan pemahaman tentang demokrasi gitu. Jadi memang fokusnya tentang ini ya, apa namanya lembaga legislatifnya gitu ya. Yang keempat, menyuarakan aspirasi kelompok remaja dengan memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pandangan dan pemikiran politis. Lima, membangun hubungan baru serta menggalang persahabatan abadi selepas pelaksanaan parlemen remaja. Saya ngambil tujuannya ini di websitenya. Jadi kalian bisa banget kalau memang mau lihat langsung di websitenya. Kayak gitu ya. Dan selanjutnya ternyata Parja ini baru pengumuman minggu lalu ya. Makanya kita langsung kayak oh Parja 2025 nih apa namanya Parja 2025 malah lagi buka nih gitu kan. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang antusiasnya juga salah satu tinggi gitu kan untuk melihat bahwa anak-anak ini kita lagi apa namanya? Kita sedang lagi buka nih di parlemen remajanya kayak gitu ya. Oke, wait ya. Ah, Oke. Nah, pendaftarannya ya, kalau kalian salah satu pendaftarannya kan sebenarnya esai, bakal saya jelasin nih nanti terkait dengan esainya. 14 sampai 14 Juli sampai 14 Agustus. Jadi kalian tuh cuma punya waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan esainya gitu. Jadi mumpung kalaupun besoknya buka, kalian tuh setidaknya kalau memang mau ikut parlemen remaja, kalian itu harus persiapannya dari sekarang gitu loh, dari sejak dini lah bisa dibilang ya, biar lebih matang gitu.
Proseleksinya 15 sampai 28 Agustus, pengumuman peserta nanti 29 Agustus, konfirmasi peserta 1 sampai 3 September, sama pelaksanaan kegiatannya 15 September gitu. Oke, jadi kalian tuh istilahnya nyuri start duluan nih dibandingkan teman-temannya. Ini kan pada akhirnya kayak belum mulai nih. Pada faktanya itu kan belum mulai. Kayak mesti mulai besok gitu kan. Nah, jadi kalian itu sekarang coba untuk apa sih namanya? Mencoba untuk memulai duluan. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, kalau kita melihat dari, bentar ya, kok ada item-item. Dari tema tahun-tahun sebelumnya, tema Parja tahun 2023 itu sebenarnya namanya Remaja Kenal Hukum, titik dua, Taat Aturan, Masyarakat Aman. Oke, itu temanya. Jadi setiap tahun tuh temanya beda-beda. Yang tahun lalu temanya adalah Generasi Cerdas, Pendidikan Berkualitas Mewujudkan Indonesia Emas. Nah, jadi ini adalah tema Parja 2024. Tema Parja 2025 nih kalau nggak salah baru keluar beberapa hari yang lalu atau kemarin ya saya lupa. Nah tema Parja tahun 2025 ini lebih teknikal. Beda ya. Kalau sebelum-sebelumnya kayak lebih anak sosial nih gitu kan. Pas ini sekarang lebih ke generasi pembaru energi untuk Indonesia Emas, Indonesia bebas emisi. Nah ini langsung beda banget tuh. Kalau yang sebelumnya itu kan temanya terkait dengan anak sosial banget nih kan, sosial, hukum kayak gitu. Kalau sekarang ini lebih teknikal sepertinya. Generasi pembaru energi untuk Indonesia Emas, Indonesia bebas emisi. Ini bagus banget sih sebenarnya untuk tema Parja 2025. Oke, jadi di sini kita udah paham nih bahwa tema Parja 2025 adalah generasi pembaru energi untuk Indonesia Emas bebas emisi. Jadi kalian nanti kalau memang mau buat esainya ya, itu harus sesuaikan dengan tema yang ada ya, gitu. Oke, bentar. Oke. Selanjutnya, flashback esai Parja 2024. Nah, kalau kalian bisa lihat dari judul-judulnya, ini kurang lebih kan judul setiap, ini dikasih tahu ya, judul setiap, apa sih namanya? Judul setiap pemenang wilayahnya tuh dikasih tahu. Ini ada banyak judul sih sebenarnya. Kalau kalian bisa lihat nanti di, apa namanya, di sorry, bukan panduan sih, kumpulan esainya. Di websitenya ada sih sebenarnya kumpulan esainya. Nah, kayak gitu. Oke, salah satunya yang seperti yang saya singgung tadi, itu ada lolos di mentoring ANSA tahun lalu. Ada namanya Arindia Mutiara Karira. Jadi dia itu lolos eh, dari Dapil Banten, gitu kan ya. Dapil Banten, ya sih, Dapil Banten tahun lalu gitu. Dan dia, kalau kita flashback dari sisi esainya dia ya, jadi dia tuh membuat apa namanya, membuat ide tentang reduksi kegiatan pinjaman online pinjol kepada guru honorer melalui platform Educate gitu, Educate. Jadi dia membuat platform namanya Educate untuk kegiatan pinjaman online kayak gitu. Jadi kalau saya tuh kalau nggak salah di Arindia ini mentoringnya itu kurang lebih 4 kali apa 5 kali ya saya lupa. Dia sangat anaknya ini memang ini ya apa sih namanya, anaknya termasuk eh, cepet ya kayak gitu sih si si Arindia ini Anin ini sih sebenarnya Indi kayaknya anaknya udah kuliah sih kita sekarang. Nah jadi yang pertama di dalam sebenarnya kalau dari sisi apa sih kayak template-nya itu hampir-hampir sama kan temanya tapi yang beda ya. Kalau dari latar belakangnya kalian harus nyesuaiin dulu. Saya bilang ke latar belakangnya kalau bisa minimal 3 kalimat, maksimal 5 kalimat, dan apa sih namanya, ada namanya data-datanya, gitu ya. Yang dipakai di sini tuh bukan pakai catatan kaki. Jadi catatan kaki ini seperti ini, ada 10. Habis itu tuh Putra Ilham Putra. Nah, itu sih. Salah satunya ini ya. Jadi ini banyakin yang namanya catatan kakinya. Hendak kesejahteraan guru. Jadi dia tuh menunjukkan dari sisi problem dulu, urgensi dulu yang ditampilkan di sini, latar belakangnya. Habis itu, nah ini baru fokusnya adalah apa namanya dia harus nyesuaiin dengan makan tulisannya Anindya ini termasuk bagus sih menurut saya kayak yang saya juga terkait bukan hanya fokus di apa sih namanya nge-mentoring si Nindi ini bukan hanya fokus ke idenya aja tapi tulisan salah satunya. Tulisannya termasuk apa ya? Tulisannya termasuk rapi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, pas habis itu fokus di permasalahannya. Jadi fokus di permasalahan, pembahasan analisis, ada pembahasan analisis. Dia menawarkan si aplikasi Educate ini dan ada fitur-fiturnya yang ditawarkan juga gitu. Nah, terakhir sebenarnya ini kan nggak banyak ya, kurang lebih ada 5 halaman gitu atau berapa kata gitu. Saya lupa sebenarnya. Nah, nanti kalian tuh harus nyesuaiin dengan fungsi-fungsi yang ada di DPR. Kan fungsi DPR kan ada 3. Gimana gimana ceritanya si tawaran kalian, misalnya Educate nih, aplikasi Educate-nya.
Nah, dia itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan si lingkungannya, kayak gitu sih, kebutuhan-kebutuhan lingkungan. Jadi misal dari fungsi legislasinya, fungsi anggarannya, fungsi pengawasan, kayak gitu. Jadi kan kayak yang apa sih namanya? Kan sebenarnya tiga fungsi DPR ini yang harus kalian highlight juga di terakhir gitu. Jadi tujuannya selain tujuan dari misal tadi tentang energi apa namanya hemat energi untuk bebas emisi itu kalian harus sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di DPR itu sendiri gitu ya. Jadi kalian tuh jangan sampai cuman fokus ke ini doang gitu. Jangan cuman fokus ke teknisnya doang. Tapi bagaimana kalian si kalian itu punya ide ya, kalian punya ide itu sesuaikan dengan kebutuhan lingkungan ya, kayak gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya cukup satu paragraf aja ya, Rek, ya. Cukup satu paragraf aja. Nah, nanti banyakin referensinya, jangan tidak ada referensinya sama sekali, ya. Jadi kalau bisa banyakin referensinya. Kalau nanti mau buat esainya, gitu. Jadi esai itu sebenarnya esai gagasan ya, bukan esai riset ya. Esai riset tapi yang sebenarnya lebih bagus ke teknis. Apalagi tema sekarang itu tema-tema yang lebih teknis ke kalau saya gambarkan. Kayak misalnya kalian mau buat alat, kayak membuat teknologi gitu kan, mau buat metode, sistem, aplikasi itu lebih bagus. Apakah ada Mas sebenarnya Kak gitu kan kalau seumpamanya ide-ide yang terlalu naratif ada. Cuman saya nggak suka ya dengan ide naratif itu, walaupun memang ada yang lolos gitu. Lebih bagus ide-ide yang lebih gagasan seperti ini sih sebenarnya, lebih berpeluang sih sebenarnya gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sebenarnya apa apa aja sih poin esai dalam parlemen remaja yang bisa dicantumkan? Ya, yang pertama, kalian tuh nyomot latar belakang dulu. Latar belakang nih kalau bisa yang lagi in ya, yang lagi terkini, lagi happening gitu. Jadi sesuai dengan status quo-nya. Yang kedua, permasalahan. Nah, permasalahan ini potensi permasalahan ini akan memberikan beberapa gambaran terkait dengan yang dia tawarkan itu menarik ya seperti itu. Habis itu potensi ini yang akan jadi solusinya. Data, kalau bisa datanya tuh 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu maksimal banget dah. Urgensi, kemendesakan, hal-hal yang terkait dengan ini saya akan jelasin di next slide ya. Yang keenam, analisis. Nah, jadi ketika kalian sudah menunjukkan si yang namanya, dengan adanya permasalahan itu dan potensi yang telah ditawarkan, kita analisis nih. Solusi apa yang sebenarnya bisa dijadikan, solusi apa yang bisa dijadikan sorry, solusi apa yang bisa dijadikan terkait dengan gagasan permasalahan ini. Nah, contoh kayak gitu. Pas yang terakhir, goalnya kalian itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan ya. Kebutuhan si temanya. Temanya kan sekarang generasi pembaru energi untuk Indonesia bebas emisi. Jadi kalian itu harus sesuaikan dengan itu, oke? Jadi kalian harus sesuaikan dengan tema yang ada di eh, sesuaikan dengan tema Parja tahun ini. Jadi kalian kalau mau ikut Parja, jangan sampai apa namanya, jangan sampai kalian itu keluar dari temanya. Kak, tapi ini kan idenya bagus. Boleh nggak ya kalau seumpamanya kita pakai tema yang seperti ini gitu? Kurang bagus sih sebenarnya. Kalau bisa itu kalian nyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan yang, kebutuhan yang awal aja gitu. Tema-tema yang awal aja ya, kayak gitu ya. Oke, terus habis itu di pembahasan. Pembahasan ini sebenarnya memuat apa aja? Oke, seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalau kita berbicara tentang gagasan, tentu gagasannya itu harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Oke, jadi salah satunya bisa kalian dari kelebihan sama kelemahannya dari sisi idenya. Setiap ide tuh pasti ada kelemahannya. Pakai apa Mas biasanya? Pakai analisis SWOT itu bisa banget kalian ya. Pakai analisis SWOT itu bisa. Habis itu kalian itu bisa bagaimana ide dibutuhkan lingkungan. Oke, jadi istilahnya kalian membuat ide nih. Kebutuhan lingkungannya itu seperti apa? Itu bisa ditaruh gitu nanti. Mekanisme penerapan metode. Jadi misalnya mekanisme penerapan atau mekanisme pelaksanaannya ini kayak gimana? Habis itu metode pelaksanaan misalnya. Metode pelaksanaan ini, kalau mekanisme itu mekanisme atau skema berjalannya. Tapi kalau metode ini metode pelaksanaan. Misalnya kalian itu membuat program metode pelaksanaannya kayak gini nih gitu. Kalau mekanisme itu skemanya, berjalannya skema dari sisi programnya, aplikasi misalnya, oh seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi mekanisme itu lebih ke penerapannya, metode ini lebih ke pelaksanaannya. Kayak gitu ya. Pelaksanaan dari berarti bisa dibilang metode ini sebelum diterapkannya program, mekanisme ini gambaran berkelanjutan atau setelah program itu dilaksanakan. Oke. Yang selanjutnya perbedaan ide dengan ide yang lain. Contohnya perbedaan ide dengan
ide yang lain ini fokusnya adalah bagaimana kita memberikan gambaran terkait dengan ide yang ditawarkan itu memiliki perbedaan. Itu fokusnya di novelty-nya. Misalnya, kalian membuat permasalahannya itu umum, misalnya permasalahan tentang pengangguran, aplikasi tentang pengangguran, ide tentang pengangguran gitu kan, tentang apa namanya, tentang bagaimana mengatasi pengangguran itu kan banyak. Dan tentu yang ditawarkan kalian tuh harus berbeda dibandingkan yang lain, ya nggak sih? Nah, itu yang sebenarnya fokusnya sekarang. Seperti itu. Jadi, yang terakhir, pembahasan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa harus memuat dengan tiga fungsi DPR-nya itu sendiri. Fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Gitu. Jadi, bagaimana kita menawarkan si idenya itu sesuaikan dengan tiga fungsi DPR. Kayak gitu ya. Nah, itu. Yang terakhir, dari kesimpulan. Kesimpulan ini, kesimpulan ini cukup satu paragraf aja, ya. Jadi cukup satu paragraf aja, dan nanti pada akhirnya kalian tuh memberikan overview dari keseluruhannya, gitu. Jadi nggak usah saran, nggak usah sampai beberapa beberapa paragraf tuh kayak gitu, nggak usah. Oke, jadi ini adalah poin-poin yang bisa kalian maksimalin kalau kalian membuat yang terkait dengan parlemen remaja. Referensinya ada sudah di websitenya, kalian bisa lihat ya. Kayak gitu. Nah, contohnya di sini, brainstorming ide, misalnya. Permasalahan. Permasalahan ini mengambil permasalahan terkini dan sedang in, merupakan salah satu langkah penting untuk membuat pendahuluan. Jadi kalian tuh fokus di permasalahannya dulu. Sehingga permasalahan tersebut perlu untuk diselesaikan dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan pada penerima manfaat. Jadi misalnya, untuk masalah, apa sih namanya? Untuk masalah pengangguran, misalnya. Masalah apa namanya, keadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungan, kalian fokusin di permasalahan ini. Yang kedua, urgensi. Urgensi inilah kemendesakan. Suatu masalah menjadi poin yang penting untuk diselesaikan. Mengambil urgensi yang kuat untuk menjadi poin plus. Jadi, urgensi bakal saya jelasin di next ya. Kayak gitu. Data. Data yang ditawarkan harus sesuai dengan kondisi lingkungan yang membutuhkan. Oke, jadi ada data yang ditawarkan. Kasus, mengambil kasus dari kondisi lingkungan sesuai dengan wilayah dengan memberikan gambaran bahwa permasalahan tersebut mendesak untuk diselesaikan. Oke, potensi yang akan dijadikan solusi pada akhirnya. Ide yang sudah ada, ide yang ditawarkan, ini akan memberikan kesan novelty atau keterbaharuan. Habis itu tujuan lombanya atau tujuan dari parjanya. Apa tujuan parjanya? Ya untuk transisi energi itu tadi, gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kalian tuh bisa brainstormingnya seperti itu. Nah, kalau cari-cari masalah itu misalnya ya. Kak, gimana sih cara cari permasalahan? Ada dua cara yang bisa kalian lakukan dalam mengambil permasalahan. Satu, kalian itu bisa melalui data. Nah, data, apalagi kan sekarang ini kan pakai parlemen remaja ya, dari apa namanya, dari lembaga apa lembaga legislatif gitu kan. Jadi kalau bisa nanti pakai data yang bereputasi. Contohnya dari Badan Pusat Statistik, dari kementerian, misalnya Kementerian Pangan, Kementerian Kesehatan misalnya seperti itu. Jadi Kementerian Hukum dan HAM misalnya. Kalian tuh bisa banget kalau memang pakai data-data dari yang bereputasi itu. Kalau bisa diusahakan 3 tahun terakhir. Kalau bisa lagi tahun ini, gitu. Jadi kalau misalnya kayak menggunakan data pengangguran, kalau bisa data pengangguran, data apa namanya eh, pernikahan dini misalnya. Kalau bisa 2025 lebih bagus tuh. Kalau nggak ada 2025, 2024. Jadi urgensinya tuh kena, gitu. Masalahnya tuh dapat ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, bisa diinterpretasikan. Maksudnya bisa diinterpretasikan nih kayak gimana? Misalnya ada data 4,91%. Maksud dari data ini nih apa? Gitu, secara nasional atau lokal. Nah, contohnya, saya contohkan ya. Misalnya kita ngambil di data angka pengangguran. Angka pengangguran tahun 2024 sebesar 8. Angka pengangguran tahun 2025 sebesar 10. Oh, dari 8 ke 10, di situ kan pasti ada yang namanya kenaikan. 2 poin misalnya. Loh, kenapa nih bisa naik nih? Misalnya karena kenapa? Mungkin lapangan pekerjaannya yang sedikit gitu kan. Atau dari masyarakatnya SDM-nya yang perlu dimaksimalin gitu contohnya. Jadi data itu yang akan menjadi problem nih dari sisi masalahnya, oke? Yang kedua dari case. Nah, setelah ada data, kita tunjukkan case. Case ini akan memberikan gambaran bahwa oh ternyata memang lagi urgent nih yang ditawarkan gitu contohnya. Contohnya case-nya dari Kompas. Lebih dari 1 juta pengangguran di Indonesia 2025 lulusan universitas. Nah, contohnya seperti itu. Nah, case-nya ini bisa ngambil dari mana? Dari relate dengan permasalahan yang diambil. Jadi kalau kalian ngambil case, itu harus relate dengan permasalahannya. Yang kedua, usahakan 2 tahun terakhir. Kalau bisa tahun yang sama. Pakai sumber yang terpercaya. Jangan sampai pakai Blogspot, WordPress,
nggak boleh ya. Jadi kalau bisa pakai kompas, liputan 6 itu nggak apa-apa. Oke, kayak gitu. Selanjutnya, urgensi. Urgensi ini sebenarnya poinnya apa? Poinnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Contohnya gini, adik-adik ya. Jadi kalau kita berbicara tentang urgensi, urgensi itu akan memberikan kesan bahwa ini harus segera diselesaikan. Oke, contohnya sesuai kebutuhan lingkungan. Misalnya kalian tuh anak, misalnya aja sih ya. Apakah boleh nggak sih kita memaksimalkan potensi sagu? Boleh, tapi di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini kan nggak ada sagu toh. Nggak bisa. Karena apa? Lingkungan nggak butuh. Tapi kalau kita balik bawa ide ini di Papua atau ke Maluku, boleh, boleh banget. Karena di sana apa? Di sana potensinya ada. Jadi masyarakat membutuhkan. Itu satu misalnya. Yang kedua, kalian pengen buat ide tentang bagaimana memaksimalkan potensi limbah misalnya, limbah laut gitu misalnya ya. Tapi kalian anak pegunungan, nggak relate tuh. Karena apa? Lingkungan kalian nggak butuh gitu. Misalnya kemarin ada anak Jambi kalau nggak salah. Anak Jambi itu mau buat tentang apa sih namanya? Mau buat tentang angka stunting. Stunting kan di Jambi kan termasuk kecil ya, termasuk tiga besar terkecil ya, seperti itu. Nggak relate, karena masyarakat apa nggak membutuhkan. Kalau bisa secara nasional aja. Nasional kan pasti angkanya tuh termasuk kecil ya, seperti itu. Itu ya. Jadi ini penting banget sih buat kalian kalau seumpamanya kayak gitu. Oke, saya baru baca anu ya, baca obrolan. ANSA Scholarship ini sebenarnya beasiswa dari ANSA, dari kita, bukan bimbingan. Jadi beasiswa yang sebenarnya cuma 1 semester ya. Nanti dapatnya berapa? eh, Kalau dapatnya berapa kita nggak ngasih tahu, tapi intinya akan ada nih sebenarnya nanti. Kalau makanya kalian yang mumpung ada di sini, ini bakal ada relate juga buat anak-anak ke SMA gitu ya. Sebenarnya fun fact-nya jangan kasih tahu teman-teman ya. Saya nggak boleh dikasih tahu soalnya. Kita ngambil cuma 2 orang, 2 orang dari sisi apa sih namanya, dari anak SMA, 2 orang anak universitas gitu. Jadi kalian nanti bisa banget kalau memang mau ikut Ansar Scholarship ya, gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, urgensi yang kedua, timing. Misalnya, kalau kita berbicara tentang ini, kalau kita berbicara tentang urgensi itu menyesuaikan dengan timing. Misalnya, boleh nggak sih membuat ide tentang masker di tahun 2025? Boleh. Apakah urgent? Nah, ini permasalahannya. Pada akhirnya banyak orang yang akan bilang ini kurang urgent. Tapi kita balik ke 2020. Boleh nggak? Boleh. Urgent. Urgent. Karena apa? Ada COVID. Nah, jadi timing nih yang harus tepat. Misalnya kalian membuat ide tentang bagaimana memaksimalkan bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai mahasiswa gitu kan, memberikan penekanan kepada siswa untuk tidak suka tentang K-pop misalnya atau girl band, boy band gitu. Relate gak sekarang? Nggak relate. Kalau kita tahun 2014, relate, relate. Karena di waktu itu memang lagi butuh nih. Nah, seperti itu. Jadi memang timing itu akan memberikan kesan yang tepat ya. Pas yang ketiga dari sisi potensial. Jadi potensi ini yang akan dijadikan akan dijadikan solusi. Misalnya tentang budaya. Misalnya ya, kalian membuat ide tentang bagaimana dengan pendekatan budaya, pendekatan komunitas misalnya. Ini akan menjadi potensi itu. Oh, di Indonesia nih bahasanya banyak banget, budayanya banyak banget gitu kan. Itu yang bisa dijadikan solusi. Atau misalnya masyarakatnya berpeluang nih untuk dimaksimalin. Makanya kita kata lainnya berbasis komunitas misalnya. Misalnya lagi kayak membuat aplikasi gitu. Ternyata menurut APJI jumlah pengguna internet Indonesia sekarang tembus 221 juta orang gitu kan. Sekitar 70%-nya sudah melek digital. Makanya kita menggunakan aplikasi nih untuk pemanfaatan ide sekarang. Contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini akan menjadi poin penting nih buat kalian kalau seumpamanya kalian mau buat yang namanya potensinya gitu. Oke, novelty ini kata lainnya adalah keterbaruan, Pak, gitu. Jadi apa sih yang membedakan idemu dengan ide yang sudah ada? Nah, itu akan menjadi keunikan, diferensiasi, perbedaan, gitu ya. Nah, ini contoh pembuatan judul. Judul ini akan kalau dari saya personal ya, ini adalah judul-judul dari Parlemen Remaja tahun lalu. Saya ngambil judulnya dan ini ada beberapa hal yang bisa kalian coba. Ada namanya judul akronim. Akronim sama singkatan beda. Akronim itu adalah gabungan dua atau tiga kata, ya, 2 atau 3 kata dijadikan satu. Oke, seperti itu. Dan itu, eh, jadi misalnya gemas, generasi emas siap. Contohnya gitu. Pas Neville, harusnya Neville ini bukan singkatan ya.
Analyze, evaluate, voice, provide, develop, Laskar Pendidikan Berkeadilan untuk Indonesia Seindah Pelangi. Nah, contohnya kayak gitu. Ceban ini kan langsung cegah dan berantas kecurangan manipulasi dokumen dalam pendaftaran PPDB. Nah, ini adalah judul akronim. Judul praktis ini contohnya. Judul praktis ini adalah judul lurus-lurusan sih sebenarnya. Kayak misal menghadapi era artificial intelligence, peran strategis DPR RI dalam pendidikan untuk generasi muda. Pentingnya sekolah kejuruan untuk mengimbangi perkembangan generasi Indonesia transformasi menuju pembelajaran masa depan. Nah, saya kurang suka sih kalau judul-judul yang sedua tiga ini, yang dua tiga ini. Kalau yang ini ya oke-oke aja sih. Yang nomor satu ya oke lah masih. Nah, judulnya judul singkatan. Singkatan itu adalah beda sama akronim. Kalau akronim itu tuh dua atau tiga kata dijadikan satu dan itu bukan kata depannya. Tapi kalau singkatan itu kata depannya. Contohnya di sini BPPPDB, makanya B3DB kan. Nah, itu nama singkatan. Filosofis itu ada maknanya. Contohnya kayak yang post-truth itu artinya apa? Gebrakan hapus di sini. Hapus ini maksudnya hapus yang kayak gimana? Nah, seperti itu. Jadi ke kitanya ada mikir. Jadi judul-judul ini yang bisa dijadikan preferensi nih buat kalian. Kalau seumpamanya kalian mau membuat yang namanya nanti esai parlemen remaja kayak gitu ya. Gitu sih. Oke, dari sini sebenarnya kalian sudah ada gambaran ya cara pembuatan dari sisi parlemen remajanya kan? Oke, seperti yang saya janjikan tadi, kalian tertarik nggak sih kalau nanti Ansa bantu kalian dari sisi anak SMA dikasih 1 juta, mau nggak sih? Mau kan masih ya? Mau ya pasti ya, ya kan? Mau kan, guys? Jadi nanti sebenarnya ini akan menjadi gambaran buat kalian, nah buat yang anak-anak apa namanya anak-anak SMA ini untuk kalau kelas 10 11 itu oke lah ya. Nanti kalian itu gampang banget kok joinnya, nggak usah buat Wibun, nggak usah apa-apa sih sebenarnya. Nah mungkin bakal habis ini saya bakal jelaskan ya buat apa sih namanya, buat Ansa Scholarship, oke? Biar kalian berguna banget. Ntar. Bisa buat maba, bisa, bisa sih kayaknya ya, bisa. Kalian kan berarti kalau maba itu bisa maba. Maba kan anggapannya mahasiswa. Oke, tapi ini kan kebanyakan anak-anak SMA ya. Oke, jadi Ansa Scholarship ini adalah bentuk bentuk peduli saya personal dan peduli anak Ansa terkait dengan pengembangan pendidikan ya salah satunya. Makanya fokusnya ke 4 orang dulu sih sebenarnya. Dan ini fokusnya kita dari 8 Juli. Sebenarnya kita udah daftar mulainya dari 8 Juli kemarin dan sampai 30 Juli pendaftarannya. 30 Agustus, sorry. 30 Agustus gitu. Habis itu ada seleksi berkas ya. Pengumuman lolos seleksi berkas, pembuatan motivation letter kalau kalian lolos, seleksi motivation letter, ada pengumuman lolos motivation letter, wawancara, pernyataan wawancara, pengumuman asal, first gathering gitu. Jadi nanti kalian itu bisa masuk nih. Kalau kalian anggota komunitas ANSA, kalau kalian anggota komunitas ANSA, Kak bisa buat anak SMK, bisa semuanya ya, anak SMK, MA, SMA bisa, oke? Jadi bisa pokoknya. Jadi di kalian itu nanti di Ansa Scholarship ini sebenarnya fokusnya cuma untuk 4 orang ya. Kalau untuk anak SMA ini 1 juta per semester. Jadi kita hanya fokus 1 semester aja. Pas untuk mahasiswa itu 1.250.000. Nah, apakah ada penambahan atau yang lainnya? Mungkin saya bakal jelaskan nanti, gitu kan ya, seperti itu. Jadi secara kurang lebihnya seperti ini gitu dulu. Jadi ada pendaftaran, seleksi berkas, kayak gitu ya. Kalian nggak usah ikut, nggak usah buat Twibun, nggak usah buat apa macem-macemnya, karena ini khususan buat anak kok Ansa Community doang gitu, Ansa Community kayak gitu ya. Ini pada program ini akan memilih 4 awardee, yaitu 2 untuk SMA dan 2 untuk mahasiswa S1, D4, D3 seluruh Indonesia. Syarat dan ketentuan yang perlu sobat perhatikan adalah sebagai berikut. Satu, peserta merupakan anggota komunitas ANSA Academy. Dibuktikan dengan member card ANSA dan telah divalidasi oleh tim ANSA Academy. Pendaftaran member card melalui link. Jadi nanti kalian coba lihat link pendaftaran itu, di situ ada namanya link buat membership. Nanti kalian daftar membership gitu ya. Nanti dari tim ANSA itu akan memberikan apa sih namanya? Akan memberikan sorry, akan memberikan info lah terkait dengan membershipnya. Yang kedua, peserta memiliki prestasi di bidang keilmiahan yang bisa didapatkan dari mengikuti mentoring di ANSA Academy sebanyak 10 penghargaan dan di luar ANSA Academy sebanyak 5 penghargaan. Jadi kita fokus kalian misalnya mentoring di ANSA Academy ini selama 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali misalnya dapat kan ya.
apapun itu dah. Itu kalian kita kita dapat di itu akan kita apa namanya hargai gitu loh. Itu sebanyak 10 penghargaan. Dan di luar Ans Academy juga bisa, cuma ada dapat 5 doang gitu. Untuk skornya, kita ada skornya juga. Itu sesuaiin sama panduannya ya. Kalian sesuaiin sama panduannya di sini, oke? Yang ketiga, peserta lolos seleksi berkas wajib membuat motivation letter. Misalnya kalian sudah lolos seleksi berkas ya, kita dibuatin namanya motivation letter. Gitu ya. Yang syarat dan ketentuannya sudah dilampirkan di panduan. Kalian bisa banget lihat di panduannya, oke? Yang keempat, IPK untuk anak SMA, IPK 3 dan untuk anak SMA itu 78. Oke ya. Aman ya 78 nya bisa ya sebenarnya ya. Mengisi borang juga nanti. Gitu. Oke. Selanjutnya, nah untuk member card-nya bentuknya kayak gini ya, Rek ya. Nanti kalian akan dapat seperti ini, tapi daftar dulu. Oke. Nah, ini borangnya. Jadi nanti kalian mengisi borang dulu. Mengisi borang misalnya ya. Data dirinya, nama lengkap, bla 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 bla. Data prestasinya. Jadi misalnya prestasinya apa, skalanya apa, skornya apa, nama mentornya apa. Kalau dia sebagai mentee Dance Academy. Misalnya mentornya tuh saya, Rian Saidi. Atau yang satunya misal Priti gitu kan ya. Contohnya. Kalian nyesuaiin sama ininya. Habis itu misalnya yang di luar juga sama. Nggak usah ini. Ada skor-skornya. Skornya itu kalian bisa lihat di panduannya ya. Habis itu kalian harus nampilkan scan KTM sama KTS-nya, kartu tanda siswa ya. Transkrip raport atau transkrip nilai, karena kita biar percaya aja sih nilainya kalian rata-ratanya segitu, oke? Nah, ini buku panduannya bisa kalian cek ya nanti ya. Di apa di link itu udah ada gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi agenda kita tuh ada dua, pembahasan dari sisi apa sih namanya, mentoring and apa namanya Parja, Parlemen Remaja. Karena itu mulai besok. Jadi kalian kalau memang mau persiapan dan misal mau dibantu nih sama Hans Academy bisa banget hubungi admin nanti aja ya. Karena mentor di kita sudah bisa banget kalau mau mentoring juga gitu. Oke, mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan sejauh ini, macam-macam lah, mau yang Parjanya, mau yang asas scholarship-nya, boleh banget gitu. Oke, kalau memang ada pertanyaan langsung open mic aja nggak apa-apa, wis. Santai dah. Gimana? Ada yang ditanyakan adik-adik? Oke, coba lihat ya. Ada mentoring BU nggak, Kak? BU, beasiswa unggulan ya. Kita juga buka sih sebenarnya kalau beasiswa unggulan. Hubungi admin aja nanti ya. Kayak gitu sih. Kalau memang mau. Ada lagi selain Rahman? Rahman ini anak mahasiswa ya. Ada lagi. Nanti kalau parlemen remaja, sebenarnya kenapa kalian nggak mau open camp? Kak, pakai mentoring Parja dapat apa aja? Sebenarnya parlemen remaja ini hampir jenis mentoring 101 sih. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau masalah teknisnya biar di admin nanti dijelaskan ya, kayak gitu. Jadi adminnya tuh bukan saya sepertinya. Jadi adminnya biar nanti jelasin. Tapi kurang lebih kayak mentoring 101 pada umumnya. Jadi kayak cuma mentoring sama apa namanya sama mentornya dan diarahin sih sebenarnya kayak gitu. Kan kalau Parja ini tidak sedetail kalau seumpamanya ini kan parlemen remaja ini tidak sedetail kalau esai esai ilmiah harus buat metode macam-macam gitu kan seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya. Tak baca lagi ini. Oke, ada lagi, Re? Kalau ada lagi boleh. Kalian di SMA mana aja? Oh, SMA-nya mana macam-macam ya di sini ya. Kalau kelas 12 kalian, kalau kelas 12 kalian kalau sudah lolos Parja ini, jujur kalian peluangnya untuk SNBP itu peluang banget sih sebenarnya. Kayak gitu. Kak, ada rekomendasi novel atau artikel yang bisa digunakan untuk bahan esai enggak? Banyak. Kalian tuh gini, gini nih. Apa cara nih? Gini loh cara kalau cara cari cari jurnal tuh. Kalian kalau cari jurnal di mana biasanya, Rek? Bentar ya, saya coba hapus dulu. Ah, 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 ah. Nah, kalau cari jurnal, contohnya kayak gini kalian. Nah, contohnya gini. Misalnya mau cari apa nih? Tentang hukum, hukum, peradilan, eh, peradilan agama. Misalnya hukum peradilan agama. Nah, lalu di Google kalian tuh cukup gini aja, cukup tambahin vol no 2025. Sudah keluar semuanya. Gitu. Jadi kalian itu nanti gampang lihatnya. Gitu. Jadi kalian tuh nggak usah ribet-ribet cari jurnal tuh.
tinggal di Google aja gitu. Nah ini contohnya ya. Jadi ada jurnalnya, ada banyak udah artikelnya udah. Baca, tinggal baca aja ini dah. Itu ya. Jadi kalian kalau mau cari jurnal, ini mumpung kalian mahasiswa udah cepat banget tuh cara-cara pahamnya dah. Gitu. Ini contohnya langsung ke PDF, sorry PDF-nya ini baca. Nah, cara cara mengambil referensi, kalian jangan sembarangan kalau nyari referensi, oke? Cara nyari referensi itu nggak boleh di pendahuluan. Pendahuluan tuh nggak boleh diambil referensinya. Misalnya, perkawinan dalam Islam memiliki ini. Nggak boleh nih. Karena apa? Kalau kayak gini nih, pendahuluan itu adalah bukan hasil dari penelitian atau risetnya atau statementnya dia. Ini adalah kutipan dalam kutipan pada akhirnya. Pendahuluan, tinjauan pustaka itu nggak boleh diambil referensinya. Yang boleh diambil di mana, Mas? Oke. Yang boleh diambil itu di bagian abstrak boleh. Oke. Yang kedua di bagian eh, hasil pembahasan. Hasil pembahasan boleh. Metode boleh. Kesimpulan boleh. Gitu. Dan jangan ngambil kutipan dalam kutipan. Maksudnya apa? Walaupun dia masuk ke hasil pembahasan, misalnya ya, tapi kalian ngambilnya contoh ya, contoh. Misalnya kalian ngambil dari kayak ini referensi ini kayak gitu. Ini jurnal macam apa ini? Ini harusnya kurang referensinya ini jurnal ini nih. Tapi kok banyak ya di referensinya di sini. Contoh di sini misalnya di pendahuluan deh, di pendahuluan kayaknya ada tuh. Nah, misalnya di pendahuluan itu ada yang namanya oh dia pakai catatan kaki, dikira kok nggak ada referensinya kata saya jadi pakai catatan kaki. Nah, contohnya penelitian oleh Kartika bla 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 bla. Contohnya di sini ya kan. Kalian ngambil dari sini kepuasan perkawinan pada pasangan pas diambil nih. Menurut siapa namanya menurut Anjani 2011 dalam City 2015 gitu tuh nggak boleh. Karena apa? Kalian tuh nggak sopan pada akhirnya. Kayak yang nggak boleh mengambil kutipan dalam kutipan. Kan Anjani kan si Dewi ini mengutip nih kata Anjani. Habis itu kalian ngambil nih buat si panduannya, buat si apa sih namanya sebagai referensi itu nggak boleh. Itu kalau masuk ke anu tuh nggak boleh sih sebenarnya. Kayak gitu ya. Misalnya brainstorming dilakukan dalam membuat esai parja apakah sebenarnya kalian tuh kalau mau mau esai parja rata-rata masalahnya yang diambil jangan terlalu umum kalau bisa spesifik masalah-masalah yang ada di sosial kalian yang ada di sekitar aja nggak apa-apa sih gitu ya yang ada di sekitar tuh boleh banget gitu pokoknya oke ada lagi Rek terakhir nih kalau nggak ada lagi berarti kita cukupkan jangan keluar dulu nih kita foto abis ini tadi berapa ya paling banyak tadi